Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat dengan nomor penerbangan 810 tujuan Kuala Lumpur. Dipersilahkan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 10. Terima kasih. Your attention please, this is the final call for passengers on flight number 8162 Kuala Lumpur. Please board the aircraft immediately through gate 10. Thank you. Kabarnya masuk telepon Kagawati. Belum. Tadi kan bapak tuh jam berapa ini bisa mudah ini pesawat baru sampai. Itu lagi coba. Lagi topinya terlambat. Coba saya lihat. Pas di telepon. Halo, kakak posisi di mana? Oh iya sudah. Tempo sudah kita sudah di ruang tunggu di VIP. Bisa toh? Oke, nanti kita tunggu sini saja kita Kagawati lagi. Oke dah. Halo kakak. Kakak mari deh. Pesawat? Ayo, dulu santai dulu. Mari deh. Kakak saja kita kira kita kan terlambat. Pesawat sudah jam berapa? Kalau hanya ada tunda ini saja, katanya 1 jam kemudian. 1 jam lagi? Oh. Halo kakak, apa kabar? Puji Tuhan baik, Bunda Stella. Bundawati, kabar bagaimana? Luar biasa, Tadi di perjalanan? baik sekali, Mantap. mantap. Syukur ya, puji Tuhan, Tuhan memang hebat. Kita sampai sekarang ini masih dalam perlindungan Tuhan. Kita selalu bersyukur. Baik, memang Tuhan ketong semua. Kalau begitu, mari kita sapa ya, gitu di rumah kabe. Baik, Bundawati, kita sapa adik-adik di rumah. Sekolah Minggu GP Papua. Hebat, Ada sukacita. joy, joy, joy. Sukacita, yes, yes, yes. Salam adik-adik sekolah minggu di rumah. Jumpa lagi bersama Kakak Wati, ditemani oleh Kakak Kawema. Kakak Stella dalam ibadah sekolah minggu online. Di pagi ini, kakak-kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kakak Wati dan Kakak Stella itu menyanyi dong apa ya? Iya. Untuk memulai ibadah online, tapi sebelum itu untuk kasih pada adik-adik di rumah kita juga harus semangat. Jadi kita harus beri pujian dulu untuk Tuhan. Bagaimana? Ya, siap sekali. Kita berdiri. Kita ngajak adik-adik di rumah, mari kita berdiri bersama. Lalu kita dengan sukacita kita memuji Tuhan dengan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik yang di rumah, mari kita membawa syukur dan pujian kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu meskipun secara online.
Kami mohon Tuhan mencurahkan kasih karunia dan berkat-Mu kepada kami semua, sehingga ibadah sekolah minggu kami ini boleh berjalan dari awal hingga berakhirnya, semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, bimbing kami, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami boleh menerima semua karunia yang Kau berikan. Semuanya ini ya Tuhan kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang di rumah, masih ingatkah cerita minggu lalu? Yang tahu, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Wow, Kakak Stella, Kakak Welma, adik-adik di rumah memang luar biasa. Hebat. Iya, benar sekali. Cerita minggu lalu tentang talenta. Talenta adalah bakat atau kemampuan seseorang yang dimiliki sejak lahir. Hari ini kita cerita tentang memanfaatkan waktu secara bijaksana. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami dan melaksanakan setiap kehendak-Mu. Terimalah kami ya Tuhan, dan bersabdalah, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Adik-adik di rumah, di pagi hari ini pembacaan kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan ini dan dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Adik-adik, tujuan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, adik-adik bisa lihat di atas ya. Kakak, sesuai dengan materi yang kita mau bicarakan hari ini tentang penggunaan waktu Secara bijaksana. Nah, saya mau tanya ini, mungkin Kakak Wena bisa bantu jawab. Sekalian juga supaya adik-adik di rumah udah tahu itu, toh? Nah, pertanyaan begini Kakak, tentang jelaskan pentingnya penggunaan waktu yang baik. Iya. Kakak Stella dan Kakak Wati dan juga adik-adik yang di rumah, kakak akan menjelaskan sedikit tentang materi kita di hari ini tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Tapi sebelum itu, adik-adik di rumah harus mengetahui apa itu waktu. Waktu merupakan serangkaian kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Mulai dari adik-adik bangun pagi sampai adik-adik tidur kembali di malam hari. Nah, kalau adik-adik sudah tahu mengenai waktu, maka kenapa adik-adik dan kita di sini perlu penting sekali menjaga, memanfaatkan waktu dengan baik, karena waktu adalah anugerah dari Tuhan yang paling terindah dan Tuhan berikan sebagai hadiah dalam kehidupan kita. Dan waktu itu tidak dapat diputar kembali. Hari ini, di pagi ini tidak dapat terulang kembali di pagi besok hari. Begitu pula besok hari tidak akan kembali lagi terulang di lusa. Bisakah kakak? Oh begitu ya. Intinya kita harus memanfaatkan waktu yang ada.
Dari pagi sampai malam kita sudah harus atur waktunya supaya semua bisa kita gunakan dengan begitu ya. Begitu. Terima kasih kakak. Terus ini lagi ada yang sempat saya dengar dari adik-adik biasanya toh belum bilang begini, apalagi di dalam pembacaan Alkitab ada bilang toh tentang orang bebal dan orang arif. Nah yang mungkin kakak mau tanya di Kepala Wilma, adik-adik juga bisa dengar toh. Nah pertanyaan itu jelaskan sikap dari hidup orang yang bebal dan orang yang arif. Itu yang bagaimana kakak? Iya, adik-adik di rumah dan juga kakak Stella dan kakak Wati, hidup orang bebal yang Tuhan tidak mau kita sama seperti mereka, karena orang bebal itu adalah orang yang tidak dapat mempergunakan waktu dengan baik. Sedangkan kalau orang yang arif adalah orang yang mampu mempergunakan waktu dengan baik. Gitu. Iya. Terus kakak Wati masa di hidup orang mana menggunakan waktu? Saya mau ke orang arif. Harus. Adik-adik di rumah orang arif. Adik-adik. Begitu. Iyalah, harus begitu. Oke, terima kasih kakak untuk penjelasannya tadi. Terus ini lagi, Kakak Wilma bisa bantu juga jelaskan toh faktor-faktor yang menghambat penggunaan waktu yang baik. Iya, faktor-faktor yang menghambat menggunakan waktu yang baik. Yang pertama adalah memulai hari tanpa rencana. Artinya bahwa ketika kita memulai hari seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa kalau bangun pagi, adik-adik di rumah dan juga kita sibuk dengan Facebook duluan, tanpa memulai hari dengan rencana, hari itu akan berlalu dengan begitu saja. Artinya dia berlalu dengan sia-sia. Tidak ada hal yang kita lakukan yang baik. Iya, seperti itu kakak. Dan yang kedua adalah perencanaan yang berlebihan. Kalau adik-adik di rumah dan kita punya rencana yang sangat banyak, tapi nanti akhirnya rencana kita tidak akan terlaksana semuanya karena keterbatasan waktu tadi. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah ketika kita menunda pekerjaan yang harusnya selesai hari ini, kita tunda besok. Contohnya misalnya adik-adik di rumah punya tugas dari sekolah yang harus diselesaikan hari ini, tapi adik-adik tunda untuk besok diselesaikan. Pasti tugasnya menumpuk. Akhirnya membuat adik-adik sendiri susah untuk mengerjakan tugas di sekolah. Iya, seperti itu. Dan yang keempat kakak dan juga adik-adik di rumah adalah bermalas-malasan. Kalau adik-adik tidak punya pekerjaan yang adik-adik jadwalkan, lalu adik-adik hanya bermalas-malasan satu hari, pasti hari itu tidak akan baik untuk adik-adik lewati. Karena cuman bangun tidur lalu makan, bangun makan, tidak ada aktivitas yang adik-adik lakukan yang baik dan juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Begitu kakak. Begitu ya faktor-faktor yang menyebabkan itu kita bisa mengandalkan waktu yang baik. Mungkin dari Bunda Wati mungkin ada yang perlu ditanyakan? Iya, saya lagi mau bertanya untuk kakak Wilma. Kakak, penggunaan waktu yang baik dan benar itu seperti apa? Ya, penggunaan waktu yang baik dan benar kita sudah jelaskan di atas. Kalau kita bangun pagi, kita buat kegiatan. Jadi satu hari kita harus buat kegiatan, daftar kegiatan satu hari. Dari mulai kita bangun pagi, dari adik-adik mulai bangun tidur sampai adik-adik tidur kembali. Nah, yang kedua yang harus adik-adik dan kita lakukan adalah buat daftar kegiatan yang prioritas. Daftar kegiatan prioritas artinya bahwa buat daftar kegiatan yang paling penting yang harus adik-adik lakukan di hari ini. Misalnya hari ini adik-adik punya daftar kegiatan harus mencuci baju, harus dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Jadi akhirnya nanti menumpuk. Seperti itu. Dan yang ketiga harus tentukan batas waktu kegiatan. Misalnya contoh kakak dan juga adik-adik di rumah, contohnya kalau adik-adik belajar harus punya batas waktu dari jam berapa sampai jam berapa. Dan pekerjaan itu harus selesai, tidak boleh
tidak diselesaikan, tidak boleh ditunda. Seperti itu kakak. Dan yang keempat, adik-adik harus fokus pada pekerjaan yang adik-adik lakukan. Jadi pekerjaan apapun yang adik-adik sudah jadwalkan dalam kegiatan adik-adik satu hari, harus fokus untuk dikerjakan agar semua kegiatan itu dapat terselesaikan, dapat terlaksana dengan baik. Dan juga yang kelima, adik-adik harus tetap istirahat yang cukup. Karena kalau adik-adik tidak istirahat yang cukup, kegiatan biar adik-adik tahu kegiatannya sekian banyak, adik-adik nanti akan sakit. Akhirnya kegiatan-kegiatan yang sekian banyak itu tidak dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu kakak. Oh begitu kakak, terima kasih kakak Lerna. Iya kakak. Memang istirahat yang cukup itu juga perlu. Sebab adik-adik, kalau kalian main game dari pagi sampai pagi ulang, dengan sendirinya adik memaksakan saraf adik-adik sendiri. Itu dengan sendiri mengganggu konsentrasi. Adik-adik bisa cepat lelah, tidak berkonsentrasi di pelajaran. Iya, adik-adik, kalau adik-adik sudah capek, dengan sendirinya adik-adik punya konsentrasi itu tidak ada. Adik-adik tidak bisa belajar, PR menumpuk, pekerjaan yang lain juga terganggu. Akhirnya semua terbengkalai dan hasilnya nol. Jadi adik-adik juga waktu itu harus dimanfaatkan, cukup istirahat. Ya adik-adik? Nah kakak Stella dan kakak Wati dan juga adik-adik di rumah, kalau 5 cara tadi yang kakak Welma bagikan untuk adik-adik dan juga kakak di sini dapat dilaksanakan dengan baik, kakak yakin pasti adik-adik di rumah mampu memanfaatkan waktu secara bijaksana. Ya, baik adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kan sudah mendengar semua penjelasan dari kakak Welma. Nah, sekarang giliran kakak-kakak mau bertanya. Kalau adik mendengar dan menyimak betul-betul, pasti bisa menjawab. Nanti setiap jawaban adik-adik bisa langsung di kolom komentar video ini. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pentingnya penggunaan waktu yang baik dan benar. Ayo, bisa toh? Yang ditunggu jawabannya. Yang kedua, kakak Wati. Ya, ada lagi adik-adik. Jelaskan sikap orang bebal dan orang arif dalam menggunakan waktu. Kakak sudah tanya ya? Adik-adik, pertanyaan adik kakak. Simak ya adik-adik. Pertanyaannya adalah, sebutkan faktor penghambat penggunaan waktu yang baik. Sekali lagi kita ulangi, sebutkan faktor penghambat penggunaan waktu yang baik. Ya, masih ada lagi pertanyaan keempat loh. Oh iya, pertanyaan keempat. Ya, yang terakhir ini adik-adik. Pertanyaannya itu sebutkan penggunaan waktu yang baik dan benar. Sekali lagi kakak. Iya, Sebutkan penggunaan waktu yang baik dan benar. Oke, kakak tunggu jawabannya ya. Adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dari NKB nomor 211 bait yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhan. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Adik-adik yang di rumah, ibadah sekolah minggu online kita akan segera usai. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena ibadah sekolah minggu online kita di pagi hari telah usai. Ajar kami Tuhan untuk dapat mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami dengan bijaksana. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami berikan, biarlah menjadi kemuliaan atas nama-Mu. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera yang berasal dan bersumber daripada Allah Bapa dan kuat kuasa Roh Kudus tinggal menyertai kami semua dari hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah online kita telah selesai. Tiba saatnya kita akan berpisah. Harapan kakak-kakak kita semua tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, jangan lupa istirahat yang cukup, dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, juga membantu orang tua di rumah, dan yang terpenting adalah selalu berdoa. Aduh, kakak puji Tuhan ya kayak untuk ibadah online sudah selesai. Kita masih punya waktu untuk bersantai-santai sedikit sambil menunggu kita ke pesawat bisa. Itu lagi, minum sudah. Iya, rasa haus dan tadi. Terus, Kakak Wati di sana, siapa yang jemput? Saya punya keluarga jemput nanti di bandara, Kakak Stella, Kakak Wilma. Oh, di luar Kakak Wilma? Saya juga dijemput keluarga. Oh, saya ada beberapa Kakak. Saya Wilma. Dan saya bisa ikut. Boleh, ini aku telepon ya sampai sana. Jangan lupa. Mudawati tinggal di mana? Penerbangan. Aduh, saya juga belum tahu tinggal di mana. Yang penting tadi saya bilang bahwa nanti kakak saya jemput di bandara. Ingat dulu, pesawatnya ini itu Randy. Iya. Kamu baca cerita terus. Jangan begitu terlambat. Jangan lupa kita kasih masuk. Oh iya kakak, betul. Ya sampai ketinggalan ikut barang berharga ini. Ini yang paling penting. Itulah di mana-mana harus bawa barang ini dong. Jangan lupa tiket, KTP, masker. Iya loh, di luar pakai baru di dalam bersiap. Pakai dulu ya. Pakai dulu ya. Kakak jangan lupa ya kalau sampai di sana. Tapi sana jangan lupa kita Telepon ya. Kita sudah Oke. Ayo, menjaga semua. Dadah. Dadah semua. Dadah.